Shalom ras menjojua man bantai krina guru KKR GBKP japa pe kita dengan jumpa kita iwa sermon kebaktian anak kebaktian remaja minggu tanggal 10 November tahun 2022. Mari sebenarnya sermon ta ras kita toto. Bapa kami sini surga bujur Tuhan, katakan kami man bandu merehukur kami bas pak sehingga pe berikan waktu man kami guna banci kami harus sikap ibas pelayanan kami. Jangan pas-pas untuk kami bas sermon indah. Gah baci yang kami surah-surah Tuhan man kami. Jangan surah-surah 2PI teruskan kami ipesah kami. Mana anak KKR ibas kebaktin minggu indah. Maka benarkan kami sermon indah ibas gelar Yesus Kristus. Amin. Kekalangan Tuhan mari si oge kata dibata si jadi palas bahan Alkitab ta. Ogen si pemenal be arpalaskan bacaan Alkitab Keluaran siwah ayat 8:10-12. Yogekan kami bagian kata Tuhan. Tulah ke-6 barah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu, meliputi tanah Mesir, dan akan menjadikan barah yang memecah bagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat berdiri di depan Musa karena barah-barah itu, sebab ahli-ahli itu pun kena barah sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Maka bengket kita ke bacaan remaja yogekan kami erpalaskan kitab Hakim-Hakim ya, Hakim-Hakim pasal 20 ayat 38 se-40 sada bagian kata dibata. Tetapi orang Israel telah bermufakat dengan penghadang-penghadang itu untuk menaikkan gumpalan asap dari kota itu. Ketika orang-orang Israel mundur dalam pertempuran itu, maka suku Benyamin mulai menyerang Israel sehingga terbunuh kira-kira 30.000 orang. Karena pikir mereka, tentulah orang-orang itu terpukul kalah sekali oleh kita seperti dalam pertempuran yang dahulu. Tetapi pada waktu itu mulailah gumpalan asap naik dari kota itu seperti tiang asap. Suku Benyamin menoleh ke belakang dan tampaklah kota itu seluruhnya terbakar. Apinya naik ke langit. Lagi pula orang-orang Israel maju lagi. Maka gemetarlah orang-orang Benyamin itu, sebab mereka melihat bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Ya guru-guru siklangi Tuhan, minggu endah bangkat kita kubas turi-turin karena udara singgo caida, singgo melekat, singgo tercemari, si kotor. Ada minggu selewat ngerana kita karena udara. Uga penandai anak-anak tak karena udara, kai udara. Ada anak balita disuruh ugar kesah. Gelaterna bahwa udara itu bisa dirasa tapi tidak bisa digenggam. Bisa dirasa. Ada udara yang baci kasih rasakan di seputar kipas angin. Siakap mergah jelewat angin tapi tidak bisa dipegang. Sekalian apa yang rana kita karena uga pencemaran udara. Adi sinen anak kecil rasa anak balita ijenda turi kena temana udara yang kotor. Adi bas pemahaman anak balita adi kotor dengan lumpur rumah simboje sampah jala literatur ijali penumpukan kotoran sampah akapna udara yang kotor juga ada yang ku kasih terangkan bahwa udara nggak bisa dipegang, udara nggak bisa digenggam. Bagaimana contoh udara yang kotor? Jadi ciri-ciri udara yang kotor itu bagaimana sebenarnya? Khusus mana anak kecil dan balita kita masih bisa menggunakan alat peraga dalam bentuk gambar. Maka situri kan lebih teks enak ancar-ancar man bana. Ija narikin benar-benarna udara pada zaman itu kotor. Ini sedang teksnya ini adalah sepenggal bacaan tentang 10 tulah di Mesir. Ija dibatan di Musa
Oh Musa, selamatkan bangsa ku bagi perder ku bangsa Israel. Toh kam laus ku jahat. Dan Musa tidak mau, Musa menolak. Tetapi Tuhan katakan, aku ras kamu. Tapi sinandai bacaan pertama di ayat yang terakhir, dan Firaun mengeraskan hatinya. Kenapa Firaun mengeraskan hatinya? Karena begitulah firman Tuhan sebelumnya. Laus kam ku jahat, tapi lo kam kari bagi kena. Ulam biar aku kam ras kam. Maka begikan kai si ku perintahkan. Nah itu perintah Tuhan kepada Musa. Maka lid 10 tulah. Enda ogenta masih di tulah ke-6, yaitu bara. Maka penina mulai bangsa Israel tidak bisa nena raja. Maka suruh Tuhan Musa bangsa ada tanda senggat. Aku kari sir kuasa je buat abu. Nah, dibaca kari sinen bas ogentena. Ambillah jelaga dari dapur peleburan serangku penuh sudah genggam bagi. Amburkan kuda ilebe-lebe Firaun. Ilebe-lebe kalak sintrom bas kerajaan ni. Maka ar kuasa Tuhan iubahna jadi sada virus si banci erpanca muncul penyakit. Barah ni najina bagi gelembung yang meletup. Lanai bagi barah si tanda kita di bisul atau barah kan hanya kecil. Janah kerasia baci si tambari tapi yang dalam. Gelembung meletup jelas ada. Kerina kalak silik basingan ni kecuali bangsa Israel kena barah. Yang kita bahas hari ini adalah bagaimana udara menjadi salah satu jalan membuat penyakit itu sampai kepada manusia. Udara yang kotor, udara yang tidak bersih, tidak sehat, bangsa kita baca sakit. Nah, endang baca si ban anak balita, anak kecil. Anak kecil, rasa anak balita baca si tuduhkan gambar mana lingkungan yang udaranya itu bersih, mana lingkungan yang udaranya itu kotor. Dari udara bersih, Bali ras gambar-gambar waktu kita sekolah di SD dulu. Petani yang sedang bekerja di sawah, kalak sisangana mendaki gunung, halaman rumah yang bersih, lingkungan rumah yang ditata dengan rapi, adilit kakak ndu basalaman rumah nak batang kayu, darami gambar-gambar sebagai nak tak kerina bulung-bulung na nartar. Makasih mada jabuna pepulung na labo tutung na tapi itimbun na itro batang kayu gelah jadi pupuk organik kaman bana. Jadi lingkungan itu sangat menyenangkan. Adilit pekalak nutung sampah. Si tutung nih sampah-sampah si bisa terurai. Labo plastik. Jadi kalau plastik baci kakari si praktekkan tapi si tuna video nada rame. Ketika plastik itu dibakar, dia tidak akan terurai menjadi sesuatu yang berguna bagi kita. Layak jadi tanah. Tapi encat tutungdu dia hanya berubah wujud, berubah bentuk, tapi dia tetap plastik. Atau bisa kita cari gambar, misalnya tempat pembuangan sampah. Si lanai aktif, lanai pakai goka darami dengan sampah si deban. Bagi gunung ya ada ibu kaya belande, plastiknya terus kutru lah terurai. Ras tempat pasti sangat berbau, tidak enak. Polusi udara, tidak teraba, tidak terpegang, tapi terasa tidak nyaman di kulit dan di penciuman kita. Nah, maka bacikang si berikan anak-anak latihan mencium aroma. Mencium aroma misalnya di bawang gua aromana, adi mesenggang Cina gua aroma. Bacikang katakan adi sadenda gua aromana. Maka adi sampah, adi bangke, kita pernah jumpa. Adi laos kita ku pusat pasar ikan dayakan ikan tapi nguli je pembuangan yang sudah beberapa jam, sudah beberapa hari tidak dibuang, sangat menyengat. Apakah itu akan menyerang kulit kita langsung seperti Israel? Tidak hanya kulit, tapi saraf, tapi ketenangan tak, jantung tak, badan kita sangat tidak nyaman. Ada lalat di sana berterbangan hingga pina krina. Makanya buekal dampaknya udara tidak bersih ini. Makasih katakan mana anak-anak tak? Contoh gambar lingkungan si bersih udarana. Contoh gambar lingkungan sila bersih udarana. Maka di si bersih ya sehat paru-paru, segar, enak berjalan, enak bernapas. Tapi sila segar, sila bersih ia sesak siakap bagi kala menutung sampah atau di wilayah-wilayah pabrik misalnya ya. Pembuatan bahan kimia sila ia terkena kuja pembuangan alumhuli. Kalau terjadi itu, kayak contoh naka polusi udara. Ini knalpot yang tidak terawat, knalpot kendaraan akan membuang asap
yang hitam. Kan baca kasih ban gambar motor singgo dekah lah gantina lah urusna, servis na motor na, biring asapna udara. Ini kalau kita di belakang ini bukan hanya hidung kita yang hitam, tapi paru-paru kita bisa hitam dan kita bisa sakit. Dan itu sumber banyak penyakit. Hal yang simpel saja, maka adili kendaraan. Nanti bila bisa diingatkan pada orang tua, Pak, asapnya sudah hitam, berarti dia sudah bisa diservis. Sakit sepeda motor kita, sakit mobil kita. Jadi anak-anak araje baci yang menjaga sumber udara yang sehat. Iya, seka kita kubas anak tanggung, anak remaja, polusi udara katakanlah. Jadi lebih spesifik lagi kita katakan, apa itu polusi? Polutan. Jadi zat-zat kimia yang ada di udara yang sudah melewati kadar-kadar tertentu, akhirnya menjadi racun. Makanya ingan-ingan tertentu, kalau ada keracunan gas, keracunan udara, mati pebaci. Ya. Jadi kalau sumber pencemaran udara itu ada 2 faktor besar. Sebenarnya contohnya banyak faktor besar. 1, faktor alam. 2, faktor manusia. Faktor alam misalnya meletus gunung, wilayahnya pasti beracun. Atau ada gas dari dalam bumi yang muncul tiba-tiba karena pergeseran atau pergolakan akibat gempa bumi atau apapun, tapi yang ditimbulkan oleh reaksi alam. Mungkin reaksi alam itu pun akibat dari beberapa kegiatan manusia bertahun-tahun sebelumnya. Maka si keduakan akibat sumbangan manusia itu sendiri. Ya, efek rumah kaca misalnya, penggunaan AC yang berlebihan, penggunaan kulkas tidak tertutup, dan banyak lagi. Jadi alat peraga si baci itu dukun guru-guru untuk anak tanggung dalam bentuk gambar juga bisa. Tuh baca dalam induk gambar-gambar animasi bagaimana bahayanya orang-orang yang hidup di tengah negara yang sudah memiliki polusi tingkat tinggi. Di sini gambarnya kemarin ada yang buat di media sosial ini untuk anak remaja, untuk anak tanggung cocok. Ketika Indonesia sedang lockdown, sedang parah-parahnya penyebaran COVID, ada di foto gambar dari satelit bagaimana bersihnya udara di Pulau Jawa dibandingkan pada saat kegiatan normal sebelum COVID atau sekarang paling tidak. Jadi baci muncul kembali, kita browsing lagi ya di media sosial. Uga bersihna udara di kota-kota besar ketika kita tidak terlalu banyak lalu lalang, tidak terlalu banyak menggunakan transportasi. Jadi kundari gua kan sudah selesai ini, sudah pasca COVID ini, kan harus lagi kita menggunakan sarana-sarana lalu lintas. Ya, makasinan ibas piga-piga negara di luar, di Eropa khususnya. Kenapa tidak terlalu banyak kendaraan pribadi? Apakah mereka tidak sanggup beli? Mereka sanggup. Tetapi mereka menggunakan transportasi umum yang disiapkan oleh pemerintah. Maka jarang macet, jarang kotor udara. Kenapa? Karena mereka selalu menggunakan jalur kereta api, bus umum, kapal laut, pesawat. Sehingga kalau tidak terlalu penting, tidak pernah pakai kendaraan pribadi. Itu hanya khusus-khusus. Orang-orang tertentu sih memang lah bacila pakai kendaraan pribadi. Pemerintahan atau berhubungan dengan tugas-tugas sosial. Kalaupun secara pribadi itu hanya pada saat liburan. Jadi kita pagi-pagi kareben aspal dalam tepilannya sempat istirahat lah ya bacir kesading geluh dari dalana ngom yang ngandung bentasi suari berngilang ngadi-ngadi wajar ngelampas ceda dalan ta. Katakan nih mana anak-anak ta, kenapa di Jepang banyak orang naik sepeda? Apakah mereka nggak punya uang beli? Mereka punya, tapi mereka mau menjaga lingkungan mereka. Yang kedua, mereka mau sehat. Kenapa di negara tertentu ya mereka sediakan sepeda di jalan raya untuk disewa-sewa, untuk bisa dikendarai kalau jalannya tidak terlalu jauh. Selain untuk jantung sehat, mereka mau menjaga kualitas udara mereka. Apakah Indonesia akan berhasil? Apakah anak-anak kita akan berhasil? Adi naik sepeda ndak usah ku sekolah guru iya. Dan itulah salah satu penyumbang terbesar polusi udara bas lingkungan ta. Jadi untuk memperbaiki ini tidak bisa satu pihak. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama. Adi banci dengan naik angkutan, naik bus umum. Ketika kita beraktivitas menaiki transportasi bersama-sama, itu salah satu upaya kita mengurangi polusi di Indonesia. Sulit tapi bukan tidak bisa.
Memang lebih nyaman naik kendaraan pribadi, tapi kalau kita mau berkata mulai dari diriku, Tuhan aku mau mengurangi polusi di Indonesia, kita bisa mulai. Labo tiap hari kamu harus naik angkutan kota, tapi ketika Anda mulai sekali saja, ketika semua dunia berkata aku sekali seminggu naik bus kota, naik angkutan umum, berarti kita sedang memberikan udara yang segar kepada bangsa kita. Bagaimana tak kariman anak remaja, mana anak tangguh. Dari bacaan remaja tak berbicara tentang asap tebal terbakar. Iya, ini turin-turin bangsa Israel berperang melawan bangsa Benyamin. Bangsa Benyamin yang kuat sudah merasa dia akan menang, karena sebelumnya juga mereka menang. Hampir 30.000 orang terbunuh ketika mereka berperang. Tapi ketika Tuhan berpihak kepada bangsa Israel, Tuhan punya cara, sama seperti Tuhan punya cara pada bangsa Israel ketika Musa sedang bekerja, ketika Musa membuang abu ke udara. Nah, pada saat ini kita lihat ada api yang besar naik ke udara dan asap yang tebal buat mereka tidak bisa melihat. Dan ketika mereka ketakutan, ketika mereka kewalahan, mereka dikalahkan. Yang menjadi catatan kita bukan peperangannya pada saat ini, tapi asap yang tebal itu membuat orang susah bernapas, membuat kita tidak bisa melihat dengan baik, membuat situasi menjadi panas, api membakar semuanya menjadi semakin rumit, hawanya menjadi panas. Kalau kita lihat di tempat-tempat tertentu ya, ada kebakaran di beberapa wilayah Indonesia, banyak sekali kebakaran hutan, mungkin dibakar juga untuk pengembangan lahan, mungkin terbakar tanpa sengaja. Di luar negeri juga kita lihat semua orang harus dievakuasi radius beberapa kilometer. Kenapa? Karena dampak kebakaran itu bukan hanya membakar lingkungan yang ada di sekitarnya, tetapi kebakaran itu menghasilkan racun di udara, sehingga orang-orang yang tidak terbakar bisa sakit bahkan meninggal dunia karena menghirup udara beracun. Begitulah bacaan remaja kita mengatakan bahwa mereka dikalahkan bukan karena hanya kalah perang, tapi ketika udara itu tidak lagi sehat, mereka tidak bisa bergerak, mereka sulit bernapas, mereka tidak bisa melihat, dan mereka ini dikalahkan oleh bangsa Israel yang dianggap tidak kuat oleh bangsa Benyamin. Nah, ali bagai membantah guru-guru, simbue kalbaci si persiapkan adalah contoh-contoh. Contoh bagaimana udara yang segar, contoh lingkungan di mana udaranya tidak segar dan tidak sehat. Contoh penyakit yang bisa diakibatkan akibat udara yang tidak baik, dan contoh orang-orang yang hidup di bawah lingkungan yang udaranya sangat baik dan sangat sehat. Di skala peneliti mengatakan dikatakan nasangi man pihak retreat center Sukamakmur ya, bahwa wilayah retreat center itu memiliki kadar oksigen yang sangat tinggi dibandingkan beberapa wilayah di Sumatera Utara. Yuk, luar biasa, itu hasil penelitian. Lalu bagaimana katakan ya kita perlu jalan-jalan ke area terbuka selain ke tempat tertutup seperti mall, pusat perbelanjaan. Area terbuka itu perlu cari anak-anak retreat. Mungkin ke Sukamakmur juga salah satu pilihan. Kalau memang penelitian itu mengatakan di sinilah sumber oksigen yang paling baik di sekitar tanah Sumatera Utara. Luar biasa. GBKP memiliki aset yang luar biasa dan kita tidak suka punya kegiatan ke sana. Sukamakmur nggak terlalu banyak tempat jalan-jalan, nggak ada yang bisa dilihat. Iya mungkin kalau untuk refreshing, melihat-lihat barang-barang, melihat fasilitas tidak. Tapi selain kita melakukan kegiatan rohani, bukankah udara di sana cukup sehat dan tarik? Buang. Maka akan jari anak-anak ta. Coba sangat kita kebaktian indah. Coba tarik nafas dan kita buang. Bagaimana perasaan dulu? Gua di si praktek kendaraan di kebetulan gereja ta berada di wilayah lingkungan yang halamannya luas dan tidak di tepi jalan raya atau ada rumputnya lebar, wilayah-wilayah tertentu yang kemege. Mungkin khusus di tema ini baca ya jak dia darat. Jadi alat peraganya praktekkan langsung ke darat. Mari tarik nafas panjang, buang lagi. Man gereja-gereja si wilayahna cukup udara yang ada tumbuh-tumbuhannya, yang ada pohon-pohon. Silang labodali. Mungkin bisa jadi referensi juga dari video-video, dari gambar-gambar
tapi bandu silit. Dan silakan posting juga di grup, silahkan kirim ke KKR GBKP. Gelasi posting, begini kebaktian minggu. Rungguneda, bos tema udara yang bersih, udara yang kotor, polusi udara. Kita berbicara dengan konteks bagaimana indahnya hidup di udara yang bersih. Kebaktian di lapangan, Gelasi tuduh teman-teman, iya, kami nggak hanya lihat contoh-contoh di medsos milik orang lain, tapi kami lihat ternyata ada wilayah GBKP yang punya gereja, lingkungan yang sangat segar. Jadi itu bisa menjadi penambah semangat bagi kami, piga-piga gereja sih. Mungkin sulit untuk menata karena kecil, karena padat, karena dekat jalan raya. Tapi kami upayakan sekecil apapun itu, kami bisa menata gereja, menata rumah kami untuk menghasilkan udara yang sehat. Adik berhubungan labdas bahanta sebelumnya menjaga kebersihan. Karena menjaga kebersihan juga adalah salah satu faktor penentu udara itu sehat. Selain ada polusi-polusi yang terjadi. Dagai guru-guru si kelangi Tuhan, mari si persiapkan bahanta. Mari kita cari berbagai bentuk alat peraga atau gambar-gambar atau sharing dengan remaja bagaimana ia tahu bahwa udara itu adalah pemberian Tuhan yang sangat mahal, yang harus kita jaga, yang harus kita syukuri. Dan ketika mereka menjalani kehidupan, lengah ia jadi pemimpin, lengah ia dewasa jadi permata, dia tahu bahwa paling tidak diriku bukan penyumbang polusi udara. Dan kalau bisa aku kan mengajak orang supaya mereka juga tidak menjadi penyumbang polusi udara. Ku ajak isi buku, ku ajak lingkungan. Jadi kita tidak muluk-muluk, tidak melakukan target yang terlalu besar, tapi secara pribadi dia punya visi bahwa aku bukan penyumbang polusi udara. Selamat melayani Manbata Krina. Tuhan Yesus memberkati. Mari ras kita toto. Bapa kami sini surga, bujur Tuhan dikatakan kami manbandu. Katandu si persingeti kami ras Krina guru-guru KKR. Baci ipakaikan kami lebih Tuhan, ibahan kami, lingkungan kami, jabu kami, rumah kami jadi lingkungan yang segar, yang menyenangkan, yang indah. Si baci memberikan kesegaran, ibas kami rekesah bagai pekala si taning sekalian kami meriah akapna sebalang tadi ngeras kami. Maka enda ipesah kami mananak KKR gelah ia pe jadi saksi singgeluh ibas pekena-kena doneda khususnya ibas menjaga gelah ulah terjadi pencemaran udara. Ija gundari Tuhan, tingkat polusi udara si cukup tinggi ibelang-belang donina. Tapi te kami, Tuhan erkuasi bas kami, jana arahtan kami, arahtan KKR, baci ipekena kami, mulih anjar-anjar, bangsa negara kami, polusi singgo terjadi. Bujur Bapa, alokan kami katanu, ibas gelar Yesus Kristus kami ertoto. Amin.